Baik, kita bahas model data relasional. Sekali lagi saya ingatkan, meskipun di pertemuan yang lalu sudah disinggung sebenarnya model data relasional ini, tetapi kita akan membahasnya secara lebih serius saat ini. Ya. Baik, apa toh yang dimaksud dengan database relasional itu? Database relasional merupakan bentuk database yang relatif populer dan berlaku dalam jangka waktu yang lama. Ya. Model database inilah yang juga menginspirasi munculnya software database management system, software sistem pengelola basis data, seperti Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, ya, Microsoft Access, atau MySQL yang paling populer karena gratis. Basisnya semuanya sama. Kalau pada akhirnya saat ini muncul model basis data yang lain, karena kompleksitas datanya, karena model data yang berubah, karena volume data yang lebih besar, karena jaringan data yang dikelola lebih kompleks lagi, sama dasarnya tetap adalah di basis data relasional. Jadi sebelum nanti di akhir kuliah ini mungkin ya, saudara mengenal basis data yang baru modelnya, yang dibuat oleh Facebook, yang dibuat oleh WhatsApp sendiri, ya itu semuanya sebenarnya mempunyai dasar yang sama, yaitu basis data relasional. Nah, maka kita akan menekuni ini dulu sebelum kita mengenal model basis data yang baru. Ya. Oke, apa bentuk dari database relasional itu? Basis data relasional ini bentuknya adalah dua dimensi, ya, seperti pada gambar ini. Ada kolom, ada baris. Nah, orang menyebutnya juga sebagai tabel, karena memang bentuknya tabel. Ya. Nah, kolom, masing-masing punya nama kolom ini. Jumlahnya bervariasi tergantung kebutuhan. Ya. Nah, nama-nama kolom ini di dalam database relasional disebut sebagai atribut. Jadi ini ada atribut NIM, ada atribut nama, ada atribut alamat, ada atribut jenis kelamin, dan seterusnya. Tapi orang juga sering menyebutnya ini sebagai field. Maka tidak salah juga menyebutkan ada field name, ada field nama, ada field alamat. Gitu ya. Saya kembali ke istilah atribut. Atribut perlu saya jelaskan. Apa sih atribut ini? Di dalam database relasional, atribut adalah sesuatu yang membedakan antar satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, entitas itu apa? Oh iya, entitas itu apa? Entitas itu adalah kelompok yang mempunyai atribut sama, kelompok yang mempunyai atribut sama. Nah, sehingga atribut inilah yang membedakan satu dengan entitas yang satu dengan entitas yang lain. Contohnya begini realnya. Saudara ini adalah entitas mahasiswa, masuk di dalam entitas, termasuk di dalam entitas mahasiswa.
Sedangkan saya bukan entitas mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa sih yang membedakan antara saya dengan saudara? Saudara punya nama? Saya punya nama. Saudara punya tempat tanggal lahir? Saya juga punya. Saudara punya alamat? Saya pun punya alamat. Nah, kalau kita cuma bicara seperti itu, lalu apa bedanya? Nggak ada. Nah, bagaimana supaya membedakan? Cari atribut yang bisa bernilai khusus untuk mahasiswa. Apa itu? Nomor induk mahasiswa. Nomor induk kependudukan Anda punya, saya punya. Tapi nomor induk mahasiswa yang kita singkat dengan NIM, saudara punya, saya tidak punya. Nah, NIM ini adalah atribut yang bisa membedakan antara entitas mahasiswa dan entitas bukan mahasiswa. Paham ya? Oke. Ada rakyat umum. Ada rakyat yang menjadi tentara. Ya kan? Nah, apa yang membedakan seseorang tentara dengan tidak? Kalau dari pakaian premannya semuanya bisa tidak terlihat. Tetapi seorang tentara mempunyai NRP. NRP kalau tidak salah ya. Nah, saya sebagai masyarakat awam umum nggak punya. Nah, NRP itu bisa menjadi sebuah atribut yang membedakan. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam sebuah tabel ada banyak atribut. Berapa Pak jumlahnya? Tidak ada aturannya. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, ilmu ini bukan hitam putih, tergantung kebutuhan. Ya. Tapi kalau ini adalah sebuah tabel, maka minimal ya ada 2 lah atribut itu. Maksud tabel hanya satu atribut, satu kolom, nah itu bukan tabel. Ya. Yang namanya tabel ya setidaknya ada 2. Jadi kalau saudara membuat tabel, ya minimal ada 2 atribut di situ. Ada 2 field, ya. Ada 2 kolom. Nah, sedangkan baris bebas. Ya. Jumlah baris ini bebas. Tergantung dari jumlah anggota entitas itu. Tergantung dari jumlah anggota entitas itu. Oke. Nah, poin yang ketiga. Irisan antara kolom dengan baris itu adalah kotak-kotak kecil ini. Satu saya highlight. Kotak-kotak kecil ini adalah nilai dari atribut. Nilai dari field. Disebut pula nilai data secara umum. Tapi sebenarnya lebih khusus nilai dari field, karena masing-masing ini nanti akan ada di bawah kolom, ada di bawah atribut. Jadi nilai atribut. Ini adalah nilai. Paham ya? Oke. Nah, sebuah data relasional memang menerapkan aturan. Aturan. Jadi tidak sembarangan. Apakah aturannya itu? Lihat di contoh di sini. Ini adalah sebuah atribut, ini adalah sebuah contoh dari database relasional. Di sini ada nama dari data tersebut adalah user, database user. Kemudian database user ini terbagi menjadi 3 atribut, 3 kolom, 3 field. Masing-masing kolom namanya, ya, atributnya namanya, field namanya, ya, user ID, first name, dan last name. Ya. Lalu database ini juga mempunyai 4 row, 4 baris data.
4 raw data, 4 baris data. Ada yang mengatakan 4 tuple, ada yang mengatakan 4 record, sama saja. Ya, nggak apa-apa. Ada 4 record. Record pertama 100 Mary Abermany. Record kedua 101 Jerry Caldera, dan seterusnya. Ini adalah sebuah contoh model database relasional. Bagaimana dengan ini? Sekilas sama. Database customer terdiri dari 3 field, yaitu cast ID, phone, dan last name. Mempunyai 3 record, seolah sama. Ada yang melihat perbedaannya? Di nilai phone untuk baris yang pertama. Perhatikan. Nilai phone dari baris yang pertama ini nilainya lebih dari 1. Saat ini wajar. Seseorang punya nomor telepon lebih dari 1. Tetapi kalau dituliskan seperti ini, maka ini bukanlah sebuah model data relasional. Di mana salahnya? Di sini. Ada sebuah data yang nilainya tidak tunggal atau multi value. Ada sebuah kolom data yang nilainya tidak tunggal. Jadi, sebuah database relasional itu, setiap nilai data, setiap kotak, itu harus bernilai tunggal. Itu syaratnya. Oke. Di samping juga harus bernilai tunggal, maka juga harus mempunyai keunikan itu untuk nama database. Ya, database itu harus unik. Nanti kalau saudara membuat tabel ya, atau tabel data ya, itu tabelnya harus unik. Tidak boleh namanya sama. Kalau mirip Pak, ya tetap harus dibedakan. Misalkan ada tabel mahasiswa, tapi saudara merubah karena ada sedikit berbeda fieldnya, ya bolehlah mahasiswa 1, mahasiswa 2 gitu. Ya. Nggak boleh semuanya mahasiswa. Itu syarat untuk membuat database. Nah, setiap nilai data, kotak-kotak kecil tadi, harus merupakan nilai yang tunggal. Ya. Bukan multi value. Lebih baik juga sebenarnya jangan sebuah data gabungan. Jangan sebuah data gabungan. Sebaiknya jangan sebuah data gabungan atau composite. Nah, saudara akan bertanya, apa sih Pak data composite itu? Data composite itu adalah satu data yang sebenarnya merupakan gabungan dari banyak data. Contohnya adalah alamat. Ya. Alamat itu ada nama jalan, berarti data jalan. Terkadang ada nama perumahan, ada nama RT, ada nama RW, ada nama kelurahan, ada nama kecamatan, ada nama kabupaten kota. Atau mungkin diperpanjang lagi, provinsi. Jadi gabungan dari banyak entitas sebenarnya. Gabungan dari banyak data. Nah, maka sebaiknya alamat itu juga harus dipisah menjadi atribut atau diberi atribut tersendiri. Misalkan tadi atribut nama jalan, atribut kelurahan, atribut kecamatan, atribut RT, atribut RW. Nah, sebaiknya begitu, karena ini adalah memang gabungan dari banyak atribut. Meskipun pada akhirnya banyak yang menyederhanakan.
Nah, jadi maksudnya adalah memang menyederhanakan. Sehingga alamat itu hanya dijadikan satu buah atribut. Boleh, Pak? Boleh. Boleh. Tetapi, ya, karena saudara menyederhanakan, maka nanti di dalam melakukan analisis pun ya harus sederhana. Tidak bisa lebih kompleks. Karena saudara memang niatnya menyederhanakan. Oke, jadi boleh alamat gitu toh. Isinya bebas. Pakai jalan, pakai nama RT boleh, tidak ya boleh. Mungkin ya pakai nama perumahan boleh, wong ya. Kadang ada perumahan, kadang kita tidak tinggal di perumahan. Jadi menjadi bebas. Enggak apa-apa. Ya kan? Boleh disederhanakan namanya. Nah, itu contoh sebuah data yang komposite. Ada enggak contoh yang lain komposite? Ada. Nama. Nama itu sebenarnya juga komposite untuk beberapa nama yang mereferensikan budaya tertentu. Misalkan orang Batak. Orang Batak itu pasti punya marga. Siapa marganya? Misalkan Sitompul. Ya. Semua orang Batak dari satu daerah tertentu yang biasanya adalah juga bersaudara, Sitompul, marga Sitompul, maka seluruh turunannya pasti pakai nama Sitompul. Ada Ruhut Sitompul, ada Andi Sitompul, ada Sylvia Sitompul, ada Ani Sitompul, ada Sastro Dimejo Sitompul, mungkin begitu. Semuanya pakai Sitompul. Nah, Sitompul ini bukan nama asli, tetapi Sitompul ini adalah nama marga. Kalau saudara panggil nama Sitompul, ya orang satu desa menoleh semua. Ya. Kemudian orang Cina, ya budaya Cina itu juga mempunyai nama Fan. Ya. Biasanya di depan. Lim, ya. Lim Swee Keng, Lim Xiao Xiang. Terus ada mungkin Lim Ban Pit, mungkin ada. Sampai dengan Lim Ban Pit ya. Nah, semuanya pakai Lim. Lim ini bukan nama aslinya. Nama aslinya itu yang di belakang itu. Swee Yong, Lim Anhua, Lim Ban Pit. Nah, Ban Pitnya itu mungkin yang nama aslinya. Nah, Limnya ini nama keluarga. Fan. Nah, maka nama juga kemudian dipecah. Ya. Tapi pemecahannya lebih general ya, yaitu nama depan dan nama belakang. Nah ini juga tidak bisa mewakili sekelompok karena nama-nama itu ada yang nama farmnya di depan, ada yang nama marga itu di belakang. Jadi nanti akan berbeda. Tetapi ya pokoknya dia pakai nama depan, nama belakang. Ya celaka memang kalau namanya itu pendek, cuma satu. Misalkan namanya Budi. Ya hanya Budi aja. Nah, kalau disuruh mengisi nama belakang, nama depan, ya tulis dua-duanya, Budi-Budi. Ya, sehingga nanti kalau dicetak namanya ya Budi-Budi. Ya. Nah, sekarang ada orang juga memberikan nama anaknya itu bukan hanya satu kata, Mas, tetapi satu huruf. Nah, Pak, kalau itu nanti disuruh ngisi nama satu, nama dua, atau nama depan, nama belakang gimana, Pak? Nah, kalau namanya cuma X gitu ya, saya tulis XX akhirnya, ya namanya nanti jadi XX. Ya. Itu satu kebijakan ya yang dibuat oleh database relasional supaya nilainya tetap tunggal dan bisa dianalisis secara lebih kompleks. Maka nama juga dipecah menjadi dua atribut, yaitu nama depan dan nama belakang. Oke. Nah,
aturan yang lain di dalam satu database relasional itu adalah bahwa setiap baris itu harus unik. Artinya nilai baris secara keseluruhan itu harus berbeda antara satu baris dengan baris yang lain. Tidak boleh sama. Saya kembali ke slide sebelumnya ya, saudara-saudara. Saya kembali ke tabel customer ini. Tabel customer ini menjadi bukan sebuah model relasional yang benar karena nomor teleponnya multi value. Nah, bagaimanakah supaya tabel ini menjadi tabel relasional? Ya kita tulis baris yang lain ya, dengan nilai telepon atau dengan nomor telepon yang saling berbeda. Misalkan yang pertama kita tulis 100, kemudian fontnya 3356421, last name-nya tetap sama, Ebermeni. Lalu baris berikutnya kita tulis cash ID-nya tetap 100 juga, fontnya adalah 4549744, lalu last name-nya adalah Ebermeni. Nah, apakah ini tidak double, Pak? Tidak double. Meskipun cash ID dan last name-nya sama, cash ID tetap 100, last name-nya sama, tapi kan nomor teleponnya berbeda. Yang satu 3356421, yang satu 4549744. Itu sudah merupakan nilai baris yang berbeda. Jadi tidak harus sedetail ini perbedaannya. Boleh saja semuanya itu sama. Hanya satu kolom yang nilainya berbeda. Itu sudah cukup. Ya, cukup memenuhi ini, bahwa setiap baris harus unik. Ya. Nah, ini ada penjelasannya di dalam bahasa Inggris. Can have two rows with exactly the same value for all their field. Ya, all-nya yang ditekankan. Tidak boleh kalau semuanya sama. Ya. Salah satu berbeda sudah benar. Oke. Nah, berikutnya juga pada kolom atribut, pada kolom atau atribut, itu namanya juga harus unik. Tadi kalau saya mengatakan alamat itu harus dipecah loh, karena itu composite. Nah, apakah boleh namanya alamat 1, alamat 2? Ya, enggak boleh. Alamat 1, alamat 2. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi alamat 2 itu apa? Kan kita nggak ngerti. Ya. Jadi akan lebih baik kalau composite jalan dan kecamatan, ya tulis saja. Nama jalan, nama perumahan, opsional gitu ya. Kemudian kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT. Nah, itu buat atribut-atribut tersendiri. Nah, kalau disederhanakan boleh juga. Kenapa disederhanakan? Karena orang itu punya alamat itu kadang lebih dari satu. Wah, kok bisa? Oh, ini kan orang-orang kaya, Pak. Gitu. Ya boleh saja, ya alamatnya lebih dari satu. Ya, orang kaya gimana? Gelandangan juga alamatnya lebih dari satu, ya toh. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang tidur di mana, hari ini besoknya tidur di mana. Itu ya sama banyak alamat. Ya boleh saja lah itu. Oke, tapi yang penting adalah bahwa setiap nama pada atribut atau kolom atau field itu harus unik antara kolom satu dengan kolom yang lain. Ya, saudara-saudara, di dalam topik berikut nanti kita akan memodelkan hubungan antar database itu dengan menggunakan ER model namanya, Entity Relationship Model. Nah, mereka juga menggunakan istilah relasi, maka nanti istilahnya berbeda. Nah, relasi di dalam kita belajar database relasional dengan relasi di dalam membahas ER model itu nanti berbeda. Jadi jangan bingung nanti ya. Kemudian database relasional hanya dipakai untuk struktur logik, ya, tidak untuk struktur fisiknya. Untuk struktur fisiknya nanti ada istilah tersendiri lagi. Ya. Nggak apa-apa, jangan menjadi bingung. Yang penting pemahamannya yang sama. Oke, apa ini yang penting lagi?
Ini contoh. Apakah ini relasi? Ya, relasi. Oke, memenuhi syarat relasi. Yang kedua, apakah ini relasi? Bukan. Karena ada satu data yang multi value. Tidak boleh. Lalu ini tadi sarannya dipecah. Ya kan? Ya, mungkin jadi seperti ini. Apakah ini relasi? Ups, ternyata bukan. Mengapa bukan? Karena sudah dipecah, ya, lihat 100, every many, tapi ternyata nomor teleponnya sama ini, 3421 ini juga 3421. Nah, adakah atribut yang bernilai beda di sini antara dua ini? Enggak ada. Semuanya persis, maka ini juga bukan sebuah relasi. Kalau relasi harusnya beda. Nah, ini salah ketik mungkin. Harusnya ini nomor yang di bawahnya ya 454 9744. Nah, kalau diganti itu sudah merupakan relasi. Oke. Nah, kita dalami lagi relasi. Relasi adalah tabel yang memiliki baris dan kolom. Atribut adalah nama kolom pada relasi. Nah, muncul istilah baru, yaitu domain. Domain apa? Domain itu apa? Domain adalah kumpulan nilai yang mungkin untuk satu atribut atau lebih. Kemudian tapel. Tapel adalah baris, record boleh yang mengatakan. Degree adalah jumlah atribut, sedangkan kardinalitas adalah jumlah tapel. Jadi domain atribut adalah atribut plus nama domain, plus deskripsi, plus definisi domain. Nah, kita lihat di sini. Oke, sini dulu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mendefinisikan domain. Domain itu data yang diperkenankan. Contoh, kalau kita lihat data film ini, ya, ada studio, ada studio name, ada ID film, ada title, dan selanjutnya. Kita lihat dulu di sini. Saya hanya ingin menjelaskan domain dulu. Ya. Nah, ada atribut ID film, lalu dijelaskan itu. Ini adalah identitas film atau judul film, boleh. Ya. Tapi ini identitas toh, ya. Identitas unik, penomoran. Bentuknya apa? Ini, bentuknya adalah F001 sampai F999. Jadi salah kalau saudara mengisi ID film itu dengan huruf bukan F. Nah, misalkan A001, enggak boleh. Yang benar adalah F001. Kalau cuma 01, Pak, enggak boleh juga. Karena sudah ditetapkan. Ya. Ditetapkan. Jadi kalau angkanya, kalau ID filmnya F01, oh ya, enggak dikenal itu. Itu sudah di luar domain. Demikian pula title, itu menunjukkan judul film. Bentuknya karakter dengan ukuran 40. Ya, ukuran 40. Nah, kalau judulnya lebih dari 40, karakter gimana, Pak? Ya, yang karakter lebih dari 40 nggak kelihatan nanti, nggak disimpan. Lalu length. Length itu adalah panjang film. Satuannya apa? Menit. Nah, jelas. Berarti kalau di situ tertulis 120, maka artinya itu adalah 120 menit panjangnya atau durasinya. Ya. Nah, ini namanya adalah domain. Domain. Kemudian apa yang oke, ini sudah. Oke, domain sudah. Oke, nah saya kembali ke sini ya. Jadi ini ada istilah relation, itu boleh disebut tabel, boleh disebut file. Tuple itu boleh disebut row, baris, boleh disebut record. Atribut bisa disebut kolom, bisa disebut field. Ya. Boleh-boleh saja. Itu sinonimnya. Nah, sekarang kalau kita melihat tabel ini ada dua tabel. Ini ada dua relasi, yaitu relasi studio film dan relasi
judul film. Relasi studio film mempunyai 2 kolom, yaitu ID studio dan studio name. Sedangkan relasi judul film mempunyai 6 atribut, 6 field, yaitu ID film, title, year, length, film type, dan ID studio. Nah, ada hal yang baru saudara-saudara dalam istilah ini. Yang pertama adalah foreign key dan juga primary key. Apa sih primary key? Primary key atau kunci utama. Kunci utama adalah kolom. Ya, jadi kunci utama itu adalah kolom atau field ya, atau atribut. Atributnya bagaimana? Atribut yang benar-benar bisa menentukan atau mewakili satu atribut dengan atribut yang lain. Contoh dalam hal ini, di dalam studio film yang dijadikan primary key adalah ID studio. Mengapa? Karena nilai ID studio ini tidak ada yang seragam di dalam setiap baris datanya. Tidak ada yang seragam. Tidak akan muncul STD 001 lebih dari 1 kali. Tidak mungkin. Maka itu disebut primary key. Demikian pula pada judul film ini. Yang dijadikan primary adalah ID film. Menunjukkan bahwa nilai ID film ini benar-benar mewakili anggota atau elemen ya, film yang ada di situ. Jaminannya tidak ada ID film yang sama dalam satu kolom ini. Semuanya pasti berbeda. Nah, itu yang disebut dengan primary key. Nah, kalau 2 tabel itu saling berhubungan karena mempunyai contoh di judul film di sini ada ID studio dan tentu berhubungan dengan tabel studio film yang juga punya ID studio, maka kunci-kunci ini, kunci utama yang ada di dalam tabel yang lain itu kemudian disebut sebagai kunci tamu. Jadi contoh dalam hal ini, ID studio adalah kunci utama, primary key, di tabel studio film, di relasi studio film. Ya. Nah, dia ada menjadi atribut di dalam tabel judul film. Nah, maka ID studio ini lalu disebut sebagai kunci tamu. Ya, kunci tamu, foreign key. Oke, itu saudara-saudara. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya coba belakang kalau ada yang belum. Oke, semuanya sudah. Oke, tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini juga contoh penulisan relasi secara sederhana, saudara-saudara. Jadi relasi itu sebenarnya yang benar adalah berbentuk tabel. Tetapi untuk pencatatan yang cepat barangkali kita gambar tabel kesuwen, maka relasi itu hanya ditulis seperti pada poin pertama ini. Ya. Ini ada relasi penduduk yang mempunyai field NIK, nama, alamat, RT, RW, kode kel, jenis kelamin, status marital. TMP lahir, TGL lahir, pekerjaan, dan pendidikan. Jadi hanya ditulis seperti ini. Nama database-nya, nama relasinya, dan yang ada di dalam kurung adalah nama field-nya atau kolom-kolomnya. Ini atribut yang pertama, atribut kedua, atribut ketiga, dan seterusnya. Sehingga kalau kita total, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atributnya ada 12. Oke, itu penulisan saja. Nah, sekarang saya balik ke nilai dari tapel atau nilai dari baris data atau nilai dari data tersebut.
Ada aturan bahwa nilai data itu harus atomik. Atomik itu ya tunggal itu yang paling kecil, bukan composite. Nah, ya sebaiknya begitu. Tadi sudah tahu composite seperti apa. Jika ada multi value atribut, ya, atributnya itu terdiri banyak nilai, maka harus direpresentasikan dalam relasi yang lain. Garisnya ditambah. Berikutnya, jika composite atribut harus dinyatakan sebagai sampel atribut, boleh. Ya, alamat tadi dijadikan sebagai atribut yang sederhana, tidak apa-apa. Nah, di dalam sebuah relasi itu tidak boleh ada nilai yang tidak boleh ada yang kotaknya tidak bernilai, tidak ada isinya. Bernilai angka 0 boleh, bernilai karakter strip boleh, tapi tidak boleh tidak berisi apa-apa. Ya, istilahnya adalah null value, tidak boleh. Jadi dalam relasi sebaiknya tidak ada null value. Oke, nah tersusun menurut baris kolom, terdiri barisan data, terdiri kolom data, ya sama. Ya, ini saya ambil contoh tabel lagi. Ada atribut, ada baris, jelas. Oke. Jumlah barisnya ada 2, jumlah tapelnya 2. Sering mengatakan kardinalitasnya 2. Ya, kalau kardinal itu namanya di sini tadi. Saya balik. Nah, ini ya. Kardinalitas itu jumlah baris, jumlah record, jumlah row. Sedangkan degree adalah jumlah kolom. Nah, ini degree-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini degree-nya berapa? 2. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi waktu di sini. Pak, apakah setiap tabel harus punya primary key? Jawabnya tidak. Tidak harus. Tidak harus. Oke. Oke, ini sudah. Ini sudah. Oke. Ini juga sudah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka di sini ada 2 soal latihan. Ya. Ini ada tabel, lalu ditanyakan. Ada relasi, ya. Saya mengatakan relasi juga, ditanyakan berapa jumlah tabelnya, jumlah fieldnya, tentukan primary key-nya. Ya. Kemudian yang kedua, saudara saya minta untuk membuat relasi ya, dari data mahasiswa, dosen, data mata kuliah, beserta atribut-atributnya. Nah, akan lebih lengkap kalau saudara berikan domain, ya. Beri penjelasan, itu akan lebih baik. 2 soal latihan ini silahkan kerjakan di dalam kertas A4, kemudian nanti saudara kumpulkan dalam bentuk PDF, ya, lalu dikumpulkan melalui assignment. Ya, itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada pagi hari ini. Silakan saudara kerjakan tugasnya, itu yang penting. Absennya tetap di kuliah online, tapi sepertinya belum saya definisikan. Sebentar lagi saya definisikan. Ya. Dan kalau saudara tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang lain, jaga kesehatannya. Selamat pagi.